DPR RI bocorkan proses naturalisasi dua striker baru timnas Indonesia. Bek Jepang ini berujar ingin mengalahkan Indonesia meski hanya dengan skor 1-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tinjau langsung rumput SUGBK dan ungkapkan hal mengejutkan ini. Sandy Walsh siap membawa timnas Indonesia mendunia. Kerinduan fans timnas Indonesia pada Elkan Bagot kembali membara. Simak berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. DPR RI bocorkan proses naturalisasi dua striker baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus memperkuat formasinya dengan kehadiran para pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix, salah satu pemain yang baru menyelesaikan proses tersebut, segera bakal membela skuad Garuda setelah dia diambil sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Tidak hanya Kevin Dix, dua pemain keturunan lainnya juga sedang dalam radar PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Olly Romeni yang bermain untuk FC Utrecht dan juga Mauro Zylstra dari Volendam. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Jamaluddin Malik, yang menyebutkan bahwa keduanya bakal menjadi tambahan amunisi di lini serang Indonesia. Saya rasa kita punya Olly Romeni ya. Ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan timnas dalam waktu dekat. Kalau jangka panjang, PSSI bisa cari tidak harus di Belanda tetapi di negara-negara lain, ungkap dari Jamaluddin. Dia juga menyeratkan bahwa peluang Olly Romeni untuk cepat dinaturalisasi lebih besar. Yang paling dekat dan juga realistis adalah Olly Romeni. Ya, Mauro Zylstra, Olly Romeni. Sekarang lebih kepada Olly Romeni ya, yang lebih masuk akal segera dinaturalisasi, tambah dari Jamaluddin. Bergabungnya Olly Romeni dan juga Mauro Zylstra diharapkan bakal menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah punya nama-nama beken yang mengisi posisi lini depan seperti Ragnar Oratmangun, Strike, Dimas Derajat, Sananta hingga Hoki Caraka. Bek Jepang ini ingin kalahkan Indonesia meski hanya dengan skor 1-0. Kekuatan terkini timnas Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya ternyata membuat cedera bek timnas Jepang, Ko Itakura. Dia pun menegaskan siap untuk tampil mati-matian di Jakarta nanti. Jepang bakal menghadapi tuan rumah Indonesia pada laga kelima grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 15 November. Hingga pertandingan keempat grup C, Jepang sudah mengumpulkan 10 poin. Mereka unggul 5 angka dari pesaing-pesaing terdekatnya seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Jepang hanya membutuhkan 2 atau 3 kemenangan lagi untuk memuluskan langkah ke Piala Dunia. Jika berhasil, Jepang bakal kembali tampil di ajang Piala Dunia 2026 untuk yang ke-8 kalinya secara beruntun. 20 pemain timnas Jepang abroad alias berkiprah di banyak klub besar Eropa. Sepak terjang Jepang juga sudah terbukti sebagai tim paling konsisten di Asia. Namun Jepang juga dinilai tidak bakal menang dengan mudah begitu saja atas timnas Indonesia. Skuad Jepang asuhan Hajime Moriyasu sudah diumumkan pada 7 November kemarin. Mereka punya agenda 2 laga away ke markas Indonesia dan juga Cina. Bagi Ko Itakura, persaingan menuju Piala Dunia berjalan semakin sulit meski timnya masih memegang kendali di grup C. Dia menyadari tidak ada lawan yang mudah sebab negara-negara Asia terus memperkuat diri dengan lebih baik. Saya memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa tidak ada pertandingan yang bakal mudah dan saya mengetahui secara langsung betapa sulitnya Asia, ujar dari Ko Itakura. Saya menjalani setiap pertandingan dengan pola pikir bahwa kami harus menang meskipun itu pertandingan yang ketat seperti menang 1-0. Itu sebabnya kami keluar dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, ungkap dari Ko Itakura. Prediksi Kojak Komeng soal hasil timnas Indonesia melawan Jepang. Anggota DPD RI yang juga komedian, Alfiansyah Bustami Komeng, memberikan prediksinya mengenai hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Komeng memberikan prediksi kocak soal laga Indonesia melawan Jepang. Pria 54 tahun itu yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia melawan Jepang sudah pasti Indonesia menang karena sudah ditunjukkan pada 1945 Jepang pergi saat masa penjajahan, ujar dari Komeng. Terkait skor pertandingan Indonesia melawan Jepang, Komeng yakin tim merah putih bakal menang 3-2 atas Jepang. Skor akhir 3-2, 3 amplop dan 2 kembalinya, ucap dari Komeng yang kemudian disambut tawa para awak media. Komeng hadir di Kemenpora mendampingi Menpora Adhito Aritejo dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Ada acara melepas kontingen tim nasional e-sport Indonesia pada kejuaraan dunia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkapkan rumput SUGBK yang terbaik, pemain timnas Indonesia bisa kini slide. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang laga Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir ditemani langsung oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo, beserta dengan jajaran PSSI. Menteri BUMN itu memastikan rumput siap digunakan dalam laga Indonesia melawan Jepang serta Arab Saudi. Kondisi rumput saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan, tinggal menjaga konsistensi, tidak mudah memang. Saya pikir pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi, ujar dari Erick Thohir. Senada dengan Erick Thohir, Rahmadi menuturkan kondisi rumput SUGBK menyambut 2 laga mendatang sudah siap. Kekuatan rumput jauh lebih baik dibandingkan laga terakhir Indonesia melawan Australia pada September silam di SUGBK. Kemarin secara informal kami mengundang Coach Justin. Coach sudah teleponan dan akhirnya telepon langsung dengan pemain timnas kita. Harus golin dan juga slide. Sudah lebih kuat saat ini, ujar dari Rahmadi. Sandy Walsh siap mencetak gol untuk timnas Indonesia dan selebrasi dengan goyang Da Boy. Sandy Walsh menjadi sorotan jelang laga Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Pemain berdarah Indonesia ini tidak hanya bertekad mencetak gol, tetapi juga berencana untuk merayakannya dengan gol Da Boy yang tengah viral. Jelang menghadapi Jepang di lanjutan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Sandy Walsh menjadi salah satu pemain paling antusias. Di lapangan, Sandy Walsh kerap turut merayakan kemenangan penting dengan aksi uniknya di atas lapangan. Dalam momen selebrasi, pemain yang kini jadi andalan timnas Indonesia ini menjadi pusat perhatian dengan goyang yang dipelajarinya dari Yakub Sayuri. Kini di setiap kesempatan, pemain keturunan Surabaya itu tampak ketagihan mengulang goyang tersebut, membawa suasana gembira dalam skuad Garuda. Selebrasi Sandy Walsh bersama dengan para pemain timnas Indonesia di tengah lapangan menjadi sorotan netizen. Bagi Sandy Walsh, merayakan gol dengan goyang Da Boy adalah cara berterima kasih kepada supporter Indonesia yang selama ini terus mendukungnya. Dia juga melihat selebrasi ini bisa menjadi cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Ini adalah selebrasi saya jika saya mencetak gol saya nanti berikutnya untuk timnas Indonesia, ujar dari Sandy Walsh. Kerinduan fans timnas Indonesia pada Elkan Bagot. Setelah cedera dan absen cukup lama, Elkan Bagot akhirnya kembali ke lapangan dan bermain untuk Blackpool FC. Kembalinya pemain 22 tahun itu sekaligus membuat fans timnas Indonesia dilanda rindu. Bagot masuk dalam skuad Blackpool pada laga EFL Trophy pada Jumat 8 November dini hari. Pada duel di Blomfield Road tersebut, Blackpool kalah 7-8 pada babak adu penalti melawan Liverpool U21. Pada laga itu, Bagot dimainkan sejak menit awal. Dia kemudian ditarik keluar saat pergantian antara babak. Jadi Bagot melewatkan laga babak kedua. Pada waktu normal, laga ini berakhir imbang 0-0. Bagi Bagot, meskipun tidak bermain secara penuh, laga ini punya arti yang sangat penting. Sebab ini adalah kali pertama Bagot bermain sejak mengalami cedera pada Agustus 2024. Senang bisa kembali ke lapangan lagi, tulis dari Elkan Bagot. Unggahan Bagot itu segera diserbu fans timnas Indonesia. Banyak yang berkomentar bernada rindu pada unggahan tersebut. Masih banyak fans timnas Indonesia yang berharap Elkan Bagot bisa kembali membela Panji Indonesia seperti beberapa waktu yang lalu.